Layaknya seperti kisah Teluk Alaska, kisah cinta antara Anna dan juga Alistair ini merupakan sebuah kisah yang hanya bisa dipertemukan tanpa bisa dipersatukan. Hai guys, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, jadi di video hari ini aku akan review salah satu series terbaru Indonesia yang tayang di WeTV. Nah, ini merupakan hasil produksi dari MD Pictures. Dibintangi oleh Siva Haju dan juga Devano Danendra. Kalian udah pasti kenal ya sama mereka berdua, karena juga udah banyak yang memerankan beberapa series maupun drama. Nah, ini merupakan series Indonesia yang diangkat dari cerita Wattpad terkenal karya dari Eka Aryani. Nah, ini terkenalnya pada tahun 2019 ya cerita Wattpad-nya, dan sekarang dibikin series drama gitu. Nah, buat kalian yang penasaran tentang cerita Teluk Alaska, simak terus video yang satu ini. Oke, langsung aja kita bahas tentang cerita Teluk Alaska. Nah, Teluk Alaska ini sebenarnya aku di awal agak-agak bingung ya, emang ini ceritanya tentang apa gitu kan. Ternyata dalam banget ya meaningnya. Dimana yang kita tahu sebuah Teluk Alaska itu kan letaknya memang jauh gitu, dan memang itu ada, eksis, tapi itu nggak bisa bersatu gitu. Nah, jadi ini kaitannya relate banget sama kisah yang disajikan dari drama seriesnya ya. Untuk Teluk Alaska sendiri, ini perannya ada Siva Haju dan juga Devano Danendra, dimana Siva Haju memerankan sebagai Anna dan juga Devano ini menjadi Alistair. Nah, Alistair ini adalah sebuah karakter yang cukup kuat menurut aku, dimana ketika kalian membaca Wattpad-nya, kalian akan ngerasain kayak ini nih adalah seorang cowok yang memang aku idam-idamkan, dimana dia kan background-nya itu tentang sekolah. Jadi Devano ini menjadi seorang cowok idaman banget gitu lah di sekolah ini gitu kan, dan dia ini kayak memiliki luka tersendiri sebagai seorang anak laki-laki, dimana memang Devano ini punya masalah, orang tuanya itu sering banget berantem ya, kayak anak-anak broken home juga gitu deh ya, karena tentang materi, tentang perselingkuhan kayak gitu. Jadi anaknya tuh agak-agak berbeda gitu lah dibandingkan dengan anak yang penuh kasih sayang. Sedangkan di sini ada juga Siva Haju yang memerankan sebagai Anna. Nah, Anna ini karakternya memang agak ngasianin ya, dimana dia menjadi seorang anak korban dari perundungan atau bullying di sekolahnya. Tapi yang aku herankan, biasanya anak-anak yang korban bullying itu kan ngasianin banget gitu kan. Di sini Anna karakternya kuat banget. Meskipun dia sering dibully, meskipun banyak yang gak suka sama dia, bahkan temennya aja tuh cuma satu orang. Kenapa satu orang? Karena setiap orang yang memang jadi temennya Anna itu akan jadi bahan bulian juga. Jadi nggak ada yang mau nih temenan sama Anna kecuali satu temannya itu yang namanya Bulan. Jadi si Anna ini meskipun dia sering dibully, dia itu pintar anaknya. Dia juga kayak menguatkan diri, trying to be strong gitu kan. Dia tetap tersenyum meskipun apapun masalahnya. Dia mencoba untuk tetap bagaimana sih menjadi anak yang ceria, dia anak yang baik. Nah, Anna tuh karakternya dapat banget di sini filmnya, dan aku suka sekali melihat acting dari Siva Haju di sini. Oke, setelah pengenalan karakter antara Anna dan Alistair ini sendiri, ternyata aku nggak juga expect bahwa mereka punya latar belakang tersendiri ya. Jadi mereka punya cerita masa kecil, dimana dulu Alistair itu adalah teman masa kecilnya si Anna. Jadi si Anna ini udah notice banget gitu kan, ini Alistair masa kecil aku, teman masa kecil aku, tapi si Alistairnya itu nggak mau notice gitu emang, karena memang dia ingin menyimpan cerita tersebut gitu kan. Dia nggak mau mengenali seorang Anna, meskipun dia tahu, karena si Anna ini kan tipikalnya seorang anak ataupun siswa SMA yang memang apa-apa tuh ditulis di dalam buku diary-nya yang berwarna pink. Nah, di sini nih cerita Anna, setiap apapun yang tentang Alistair dia selalu menuliskannya ke dalam buku diary-nya tersebut. Nah, lanjut cerita, ketika si Anna ini menyukai Alistair ya, dari kecil juga udah suka banget sama si Alistair gitu kan. Ketika dia dipertemukan lagi pas mereka udah dewasa, otomatis si Anna nampaknya ngejar-ngejar banget gitu kan. Tapi ya gitu, karena Alistair ini tipikal yang mungkin keras, di luarnya kelihatannya juga cuek banget, cool anaknya gitu kan. Tapi kayak si Anna itu nggak pernah nyerah, dia tetap deketin Alistair, dia berusaha untuk tetap baik. Nah, di sini nih aku suka banget lihat acting mereka berdua tuh kayak pure banget gitu kan, menggambarkan sosok anak-anak muda zaman sekarang, dimana Alistair tuh kan nggak suka berbaur tuh sama Anna, dia nggak suka sama Anna gitu kan, meskipun dia tahu Anna itu adalah teman masa kecilnya, dan si Anna itu tetap mencoba
untuk mendekatkan dirinya kepada Alistair, dan mereka itu kayak ya benih-benih cinta tetap tumbuh dong ya, meskipun saling benci, saling ya ada aja part yang bikin aku senyum-senyum ketika nontonnya. Tapi tuh kayak ceritanya tuh bikin enjoy banget gitu loh guys. Wajar banget nih ketika anak-anak muda zaman sekarang emang suka sama jalan ceritanya, karena memang so sweet itu gitu kan, dimana kecuekan dari si Alistair ini gitu kan ketika ketemu sama Anna, tapi kelucuan Anna tuh kayak gimana gitu. Tapi kayak actingnya tuh adem banget ketika kita tonton. Nah, selain itu ya, kalau selain dari jalan ceritanya yang tadi aku jelasin, menurut aku ini adalah salah satu series Indonesia yang berhasil banget membawakan karakter dari cerita Wattpad-nya. Biasanya nih ya, kalau kita nontonin ataupun bacain cerita di Wattpad, kan kita sering menghayal, berekspektasi, ini nih pemainnya bakalan kayak gini. Ketika di film kan, kita tuh jarang banget ngerasain kayak, ini sesuai nggak sih sama ekspektasi aku? Ini bakalan kayak gini nggak sih? Nah, kalau di sini tuh menurut aku dapat banget. Karakternya Anna dapat, karakternya si Alistair juga dapat. Jadi tuh kayak ketika kamu membaca Wattpad-nya, kalian akan tergambarkan dengan pemain aslinya gitu. Bagaimana sih pemeran mereka di dalam seriesnya gitu. Jadi ketika baca ini, oh Alistairnya kayak gini, kalian akan menggambarkan hal tersebut. Jadi memang positive vibes banget ketika nonton Teluk Alaska ini. Jadi aku kayak setiap minggu itu nungguin gitu kan, selanjutnya tuh bakal kayak gimana nih kisah mereka, apakah Alistair akan luluh. Ini tuh kayak lama-kelamaan vibesnya kayak drakor juga sih ya kan, cowok-cowok yang cuek, terus ketemunya sama si Anna, cewek yang baik hati, korban bullying. Apalagi si Alistair ini merupakan salah satu anggota dari geng yang suka ngebully si Anna. Nah, jadi kan lama-kelamaan si Alistair tuh luluh gitu kan ketika lihat si Anna tuh sering banget dibully, sering banget dikerjain. Tapi tuh ketika itu Alistair juga membantu gitu. Jadi tuh memang asik banget ketika nonton cerita Teluk Alaska ini. Well, jadi secara garis besar jalan ceritanya tuh kayak gitu ya. Meskipun kita nggak tahu endingnya bakal seperti apa, aku sih berharapnya memang mereka tuh akan bersatu. Karena di sini karakternya Devano ataupun Alistair ini memang dalam banget, dia menyimpan rasa perih gitu di dalam. Meskipun dia tahu dia tuh suka sama si Anna, dia tuh kayak melawan dirinya gitu loh. Dia nggak mau mengekspresikan perasaan dia tersebut, meskipun dia tahu dia suka sama Anna. Nah, itu tuh yang menyebabkan mereka berdua tuh nggak bisa bersatu. Ketika Anna tuh udah menunjukkan bagaimana sih perasaan dia sama Alistair, si Alistair nih kayak memblocking dirinya. Dan aku berharap itu lama-lama akan mencair gitu. Menurut aku ini jalan cerita yang asik banget buat kalian ikutin, apalagi buat kalian yang pembaca Wattpad-nya kayak gitu. Jadi ketika ini divisualisasikan, ini dapat banget feel-nya. Dan memang aku berharap happy ending deh buat mereka semua. Well guys, aku rasa itu dulu ya untuk review singkat aku tentang series yang berjudul Teluk Alaska. Buat kalian yang pengen nonton, bisa banget nih langsung aja tonton di WeTV, karena tayang juga setiap minggunya gitu, ada 2 kali 1 minggu. Jadi kalian bisa puas banget nontonin cerita Teluk Alaska, dan pasti kalian ngerasa enjoy banget. Apalagi ya buat kalian yang ngefans sama Devano gitu kan, pasti bakalan terpesona sama kegantengan dia gitu. Dan kalau aku di sini memang suka lihat aktingnya Shiva Haju sih, karena dia udah menggambarkan sosok seorang Anna tuh dengan feel yang dapet banget. Sekian dulu untuk videoku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian punya komentar pribadi tentang series Teluk Alaska. See you again on my next video.